Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dirgantara Gionot dengan NIM 25403142. Saya dari kelompok 9. Ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Motivasi dan Prinsip-prinsip Motivasi. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Istilah motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi juga diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi juga dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu tujuan. Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Selain definisi tersebut, motivasi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya, keinginan untuk belajar karena ingin berkembang, atau bekerja keras karena merasa tanggung jawab. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang, seperti hadiah, ujian, promosi jabatan, atau hukum. Kesimpulannya, motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bergerak untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri, misalnya karena ada rasa tanggung jawab atau keinginan berkembang, dan bisa juga datang dari luar seperti hadiah, ujian, atau bahkan hukuman. Yang kedua adalah tujuan motivasi. Motivasi pada setiap pegawai yang diikuti dengan intensitas yang cukup akan memberikan arah pada individu untuk melakukan suatu secara tekun dan kontinu. Tentang intensitas suatu perilaku seseorang dalam melaksanakan kegiatan sangat tergantung pada besar kecilnya motivasi yang ada. Selanjutnya, ada tujuan pemberi motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengaktifkan pegadaan karyawan. Motivasi memiliki peran penting dalam mendorong pegawai untuk bekerja dengan tekun, telaras, dan berkesinambungan. Tinggi rendahnya intensitas motivasi akan memengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas. Pemberian motivasi bertujuan untuk meningkatkan semangat, kepuasan, produktivitas, dan serta loyalitas karyawan. Selain itu, motivasi berfungsi menciptakan kedisiplinan, suasana kerja yang harmonis, partisipasi aktif, serta kesejahteraan karyawan, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, ada jenis motivasi. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi ini maksudnya manajer atau atasan motivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah pada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya manajer atau atasan memotivasi bawahan dengan sumber mereka akan mendapatkan hukuman,
Dengan motivasi ini, semangat kerja bawahan akan meningkat dalam waktu pendek karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu yang panjang akan berakibat kurang baik. Selanjutnya, yang keempat adalah model-model motivasi. Model-model motivasi itu ada 3, yaitu yang pertama, model tradisional, mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar gairah kerjanya meningkat dilakukan dengan sistem intensif, yaitu memberikan intensif material kepada bawahan yang berprestasi baik. Jadi motivasi bawahan untuk mendapat intensif uang atau barang saja. Yang kedua, model hubungan manusia, mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan supaya gairah bekerjanya meningkat dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna serta penting. Sebagai akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, motivasi kerja karyawan adalah untuk mendapatkan kebutuhan material dan non-material. Yang ketiga, model sumber daya manusia mengemukakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan termotivasi bukanlah berprestasi baik karena merasa puas, melainkan termotivasi oleh rasa tanggung jawab yang luas. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam motivasi. Menurut Hartati, prinsip-prinsip dalam motivasi kerja adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip partisipasi dalam upaya motivasi kerja. Pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua, prinsip komunikasi pemimpin mengomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Ketiga, prinsip pengakuan andil bawahan. Pemimpin mengakui bahwa bawahan mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemimpin. Yang terakhir, prinsip memberi perhatian. Pemimpin yang memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai akan memotivasi pegawai tersebut dalam bekerja sesuai dengan harapan pemimpin. Kesimpulan, motivasi sangat penting dalam dunia kerja karena bisa meningkatkan semangat, disiplin, produktivitas, dan kreativitas terhadap karyawan. Selain itu, motivasi juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan membuat karyawan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dengan kata lain, motivasi adalah salah satu faktor utama agar tujuan individu maupun organisasi bisa tercapai. Secara keseluruhan, pembahasan dalam makalah ini saling berkaitan. Pengertian motivasi memberikan dasar pemahaman, tujuan motivasi menjelaskan arah yang ingin dicapai, jenis dan metode motivasi menunjukkan cara-cara yang dapat digunakan. Model motivasi menggambarkan pendekatan yang bisa ditetapkan, dan prinsip motivasi menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Semua bagian tersebut membentuk pemahaman utuh bahwa motivasi adalah faktor yang penting menentukan keberhasilan individu maupun organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.